makin paham mengenai pembelajaran gaya dan pengaruhnya. Jadi besok Ibu akan ajak kalian belajar di luar ruangan, yaitu di taman. Yeay. Oke, kita lihat aktivitas apa dan keseruan apa aja sih yang bakal kita lakukan di taman mengenai gaya dan pengaruhnya. Jadi sampai jumpa besok anak-anak. Sampai jumpa besok Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Bye-bye semua. Bye. Besok kita ke taman. Ke taman? Iya, tadi kan Ibu Guru udah bilang kalau kita mau main ke taman. Pasti besok seru banget nggak sih kita belajar gaya sama pengaruhnya? Ya, besok kita ngapain aja ya di taman? Kan di taman banyak mainan. Kita bisa main ayunan. Apa kita main juga ini? Wih, seru banget tuh. Halo anak-anak semua. Halo, Ibu. Selamat pagi. Pagi. Oke anak-anak, jadi kita sudah ada di Taman Kota dan Pasar nih. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai apa itu gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Jadi kalian boleh melakukan aktivitas apapun seperti bermain. Nanti kalian amati apa saja gaya yang muncul dan bagaimana pengaruhnya terhadap benda. Nanti Ibu akan keliling-keliling lihat aktivitas kalian. Oke? Oke. Nanti di akhir sesi kembali ke tempat di sini lagi ya. Kita akan melakukan refleksi nih. Ibu mau tanya-tanya ataupun Ibu ingin menanyakan bagaimana kesan dan pesan kalian mengikuti kegiatan belajar di luar ruangan. Oke, mengerti semua? Mengerti. Oke, selamat bermain. Terima kasih, Bu. Bulan ya. Oke. Seru banget ya main ayunan. Oke, kalian udah ngamatin nggak kira-kira gaya apa yang muncul ketika kalian bermain ayunan? Ya, tadi kan ayunannya diam. Habis itu waktu kamu dorong ayunannya bergerak. Itu gaya apa ya? Kan dorongnya pakai tangan. Tangan ada ototnya. Jadi gaya otot nggak sih, Bu? Ya benar sekali Ani. Jadi ketika kamu mendorong ayunan menggunakan tangan itu termasuk gaya otot. Nah, kira-kira kalian tahu nggak pengaruh gaya terhadap bendanya seperti apa? Ibu kan udah jelasin kemarin. Benda yang menjadi bergerak. Benar sekali. Yeay. Jadi kalian sudah paham ya anak-anak. Nah, Ibu bantu jelasin lagi. Jadi ketika kalian mendorong ayunan dari yang semulanya dia diam menjadi bergerak, itu termasuk pengaruh gaya terhadap benda. Benda diam menjadi bergerak. Nah, sudah mengerti kan? Jadi sudah mengenai pengaruh gaya terhadap benda? Sudah. Oke, selamat bermain lagi anak-anak. Intan, mulai yuk. Tapi tempatnya. Ayo, kayaknya seru kita deh main di sini. Aku mau bola warna biru. Ayo. Ayo. Tendang ya. Oke. Udah. Aku lemes banget. Wih, seru banget ya main bola. Ibu lihat-lihat nih. Seru dong. Nah, Ibu ingin bertanya sama kalian. Kira-kira kalian sudah memperhatikan belum gaya apa yang muncul tadi ketika kalian bermain bola? Kayaknya sih tadi itu ada gaya gesek. Iya, benar sekali Intan. Jadi, gaya yang muncul tadi itu termasuk gaya gesek ya. Karena bola itu berpindah dari Zani dan juga ke Intan itu bergesekan di tanah. Oke, Ibu mau nanya lagi nih. Kira-kira pengaruh gaya terhadap bendanya seperti apa ya? Kayaknya gayanya itu yang bergerak jadi diam deh. Iya, benar sekali. Yeay, benar sekali ya. Jadi Ibu jelaskan dikit nih. Jadi kan tadi saat Zani menendang bola, bolanya itu perlahan ya. Nah, itu termasuk pengaruh gaya terhadap benda
yakni benda bergerak menjadi diam, dan itu juga termasuk gaya gesek. Jadi udah pinter-pinter banget ya anak-anak ibu. Yeay. Ayo kita main bola lagi. Ayo. Ayo. Ayo ibu, lempar ke aku tuh. Aku. Ada Intan di sini. Lagi apa kok sendirian? Lagi istirahat, tadi habis main bola sama Zani. Terus Zaninya kemana sekarang? Zaninya pergi sama Alif main bulu tangkis di sana. Ya, nggak apa-apa. Kalau gitu, Ibu sama Ani bakal nemenin Intan main bola. Mau nggak? Mau. Ayo kita main bola. Jadi, mekanismenya itu aku peraturannya nanti Intan lempar ke Ibu lempar ke Ani, dan Ani lempar ke Intan. Dan begitu seterusnya. Oke? Oke. Tangkap ya. Ya. Ayo Ani. Ya. Boleh nggak saya lempar ke atas? Boleh banget, silakan. Pak ya. Terus lagi ada lempar ke Ani, sangat semangat. Kok tiba-tiba Ani pengen lempar bola ke atas? Ya itu saya pengen mencoba eksperimen, kalau dilempar ke atas dia tetap ke atas atau jatuh? Jatuh. Itu kenapa ya itu? Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih kalau itu termasuk gaya apa? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Oke, nggak apa-apa. Itu aja. Jadi, kita akan melempar bola ke atas dan bolanya itu melempar ke bawah. Itu termasuk gaya gravitasi. Jadi, gaya gravitasi itu adalah ketika suatu benda ditarik-menarik dengan titik satu. Jadi, ketika kamu melempar benda apapun ke atas, mereka akan kembali tetap ke bawah. Karena mereka akan kembali lagi ke titik pusat. Sama halnya seperti kita sedang berjalan. Nah, kita berjalan menapak kanan. Nah, kita tuh sedang berada pada titik pusat bumi. Itu termasuk gaya gravitasi bumi. Kalau misalnya nggak ada gaya gravitasi bumi, kira-kira pengaruhnya gimana ya? Kita melayang aja nggak sih? Iya, benar sekali. Tarik ke bawah. Iya benar. Jadi kalau misalnya nggak ada gaya gravitasi bumi, kita akan melayang seperti astronot-astronot di langit. Bahkan ada gaya gravitasi bumi di bumi kita. Nah, ini kan gayanya itu termasuk gaya gravitasi. Terus pengaruh gaya itu Pengaruhnya saya tahu Ibu. apa itu kan? Nah pengaruhnya itu mengubah arah benda nggak sih? Ya, benar sekali. Yeay. Udah pinter ya mengetahui pengaruh gaya terhadap benda. Jadi benar banget yang dikatakan. Nah, itu jelaskan begini. Ketika Ani melempar bola ke atas dan bolanya memantul ke bawah, itu tidak sama arahnya kalau kalian perhatikan secara jelas. Jadi kalau memantul, dia bisa saja kembali memantulnya itu berbeda arah. Nah, itu termasuk pengaruh gaya terhadap benda, yakni berubah arah. Kita Ngerti. oke, ayo kita lanjut main lagi. Ayo. Ibu lempar ke Intan ya. Ya. Oh, Udah dulu, jangan dulu. halo anak-anak. Halo Ibu. Habis main apa kalian? Tangkis. Kok duduk? Capek. Oh gitu. Nggak apa-apa. Seru nggak tadi mainnya? Seru, tapi capek. Iya, kelihatan capek banget ya. Iya. Ibu tanya-tanya sedikit boleh nggak? Boleh. Ya, sekalian-kalian melatih pengetahuan kalian. Nah, kira-kira tadi kalian main bulu tangkis itu termasuk gaya apa sih? Apa ya? Gaya apa ya? Tadi kan kita mukul pakai otot. Berarti itu gaya otot. Iya, benar sekali. Ketika kalian bermain bulu tangkis, kalian menggunakan tangan kalian dan di tangan kalian itu ada ototnya. Nah, otot itulah yang menggerakkan raket kalian sehingga kalian bisa bermain bulu tangkis begitu. Kira-kira pengaruh gayanya terhadap benda apa? Aku tahu. Apa itu Zani? Gaya ini berubah arah. Iya, benar sekali. Tahu nggak alasannya kenapa berubah arah? Kenapa?
Jadi ketika kalian memukul satu bola dari Zani ke Alit dan sebaliknya dari Alit ke Zani, itu arah bolanya tidak selalu sama. Kalian memperhatikan nggak tadi? Kadang dia ke kanan, kadang dia ke kiri. Padahal yang awalnya lurus, tiba-tiba dia ke kanan, tiba-tiba dia ke kiri. Nah, itu termasuk berubah arah. Oh, gitu. Jadi sudah mengerti kan? Sudah. Oke, istirahat dulu ya. Nanti lanjutkan bermain lagi. Ibu pamit ya, mau lihat teman-teman yang lain. Dadah. Hai. Seru banget ya belajar di luar ruangan kayak gini. Iya. Banyak hal yang kita baru tahu jadi tahu. Betul. Ternyata semua kegiatan kita itu bermakna ya teman-teman. Iya, benar banget. Ayo sampai nunggu liburnya. Halo anak-anak semua. Hai Ibu. Udah selesai ya mainnya? Udah. Seru nggak? Seru. Capek ya pasti kalian habis mainnya. Oke, nggak apa-apa. Ini udah kegiatan terakhir nih untuk hari ini. Jadi kegiatan terakhir kita, Ibu akan menyuruh kalian untuk menuliskan pesan dan kesan kalian mengenai kegiatan yang sudah kalian lakukan selama di taman. Sebagai bahan evaluasi nantinya untuk pembelajaran Ibu ke depan nih. Kalian boleh menggambar, boleh menulis, dan ekspresikan apapun yang kalian rasakan. Oke? Oke. Ini ya, Ibu kasih satu kertasnya. Udah bawa pulpen kan semua? Sudah. Good job. Ini ya. Silahkan tulis. Kamu mau nulis apa, Ani? Aku bingung apa ya? Tulis aja sih. Cepet sekali. Iya deh. Tulisanku jelek banget, males ah. Jangan Nggak boleh. Waduh, kenapa nih? Kok Ibu lihat dari jauh ada yang tidak enak hati? Siapa yang ngebuang? Jadi, Kenapa dibuang dong? Tadi tulisannya dan Ira pas udah dibuang jadinya. nggak boleh gitu ya, itu nggak boleh ya. Ini tempat umum, nggak boleh buang sampah sembarangan. Jadi kan, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya tulisan jelek kan bisa diperbaiki. Oh iya, itu mau nanya nih. Ini kan termasuk ada pengaruh gaya dan juga gayanya loh di dalam ini. Ada yang tahu nggak kira-kira gaya apa yang disebabkan dari kertas ini? Jawab. Ini kan kamu yang lakuin, jawab. Jadi lupa. Ya udah, Intan atau Alit tahu nggak? Ini tuh namanya gaya otot. Sama kayak yang tadi kita lakuin waktu bulu tangkis. Kan kamu meremas kertas itu menggunakan tenaga, menggunakan ototmu. Jadi itu namanya gaya otot. Oke, benar sekali yang dibilang Udah sama marah Alit. dong. Ya, udah ya cantik. Oke, nggak apa-apa, oke. Jadi benar banget yang dibilang sama Alit. Jadi itu termasuk gaya otot yang dimana kita menggunakan tenaga untuk meremas kertas. Kira-kira pengaruh terhadap bendanya apa sih? Pengaruhnya itu merubah bentuk benda itu. Ya benar sekali. Kan kertasnya itu bentuknya seperti ini nih. Terus pas Zani remes, jadinya bentuknya seperti ini. Berubah nggak kira-kira? Berubah. Ya benar sekali. Jadi begitu ya pengaruhnya terhadap benda meremas kertas itu dapat merubah bentuk. Mengerti kan semuanya? Ya jadi semua yang kita lakukan di sini, segala aktivitas yang kita lakukan itu semuanya menimbulkan gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Jadi semoga apa yang kita pelajari hari ini kalian dapat mengamalkannya nanti di kehidupan nyata, dan kalian dapat melihat, mengamati kira-kira gaya apa sih yang muncul dan pengaruhnya terhadap benda apa sih. Oke, paham kan semuanya? Paham, Ibu. Semoga kita bisa bertemu di hari selanjutnya di tempat yang berbeda ya, seperti pantai, gunung, atau yang lainnya. Mau ikut nggak? Mau. Oke, jadi lanjut ya, nulis kesan-pesan kalian. Oke, untuk tadi aku kasih kertas lain lagi. Nanti kan dibuang di tempat sampah ya. Baik, Ibu. Ibu, saya sudah. Wow. Aku nanti ya, bapakku yang punya lapangannya. Ya guys, sekarang pakai vintage.